Jadi hari-hari ini gak tahu gimana Tuhan bawa saya dan istri saya pergi ke Bali. Jujur tadinya kami ke Bali untuk melarikan diri, jauh dari omongan orang, gak mau pelayanan, gak mau gereja-gerejaan. Tapi kok ya sampai di Bali, Tuhan justru kasih orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang seperti layangan putus. Sementara kami berdua ngerasa seperti layangan putus. Kami ngerasa orang buang kami, orang menolak kami, orang benci ngelihat kami. Tapi gak tahu bagaimana Tuhan bekerja. Tiba-tiba kita berdua kayak dibawa deket lagi sama Tuhan. Dan masuk proses itu makin hari kita ngerasa banyak banget yang Tuhan rubah di dalam kami. Dan orang-orang yang kumpul sama kita di Bali, hari lepas hari tambah terus. Dari yang cuman anak-anak muda, hari ini kita punya 3 ibadah yang sudah ada sekolah minggu segala. Terus kita jadi yang Tuhan, aku gak layak terima itu. Aku justru ngerasa gak punya keberanian untuk bisa melayani Tuhan lagi. Tapi hari-hari ini Tuhan membuktikan manusia bisa ngomong yang paling jahat sama kamu, tapi kasih Tuhan gak pernah gagal buat kamu. Saya dengar tadi Pastor Andrew tadi pagi kasih kesaksian. Waktu ngundang saya banyak banget yang protes. Dan saya bisa ngerti banget. Dulu saya sebel, tapi sekarang saya bisa ngerti. Karena orang menaruh pengharapan pada hamba-hamba Tuhan, apalagi yang melayani Tuhan ada di mimbar. Mereka punya ekspektasi tinggi banget. Sementara kadangkala kita masuk dalam fase kehidupan yang mungkin capek ya sama pelayanannya. Saya melayani Tuhan dari umur 19 tahun. Umur saya sekarang 52 tahun. Ada saat-saat dimana saya kuat banget. Ngerasa refresh, rasa seger dalam kerohanian. Tapi jujur ada saat-saat dimana saya ngerasa capek banget. Capek diliatin orang, capek dinilai orang, capek orang punya ekspektasi yang ketinggian. Saya jadi kayak gak berani gini, gak berani gitu, gak berani jadi diri saya sendiri. Seringkali orang-orang kayak kita memilih memakai topeng untuk jadi seperti yang kalian mau. Karena orang-orang kayak kita, ya, rambut hitam disemir dikit ada merahnya langsung dibilang sesat dari neraka. Saudara ketemu kita lagi makan malam di hotel, tiba-tiba di depan meja makan kita ada gelas pakai wine, sudah langsung bilang nih pendeta sesat. Kita tuh gampang banget disorot, kita gampang banget disesat-sesatkan. Dan satu kali saya mengambil keputusan yang sangat bodoh. Dan kemudian orang-orang marah ngelihat itu semua. Tadinya saya nggak bisa ngerti, tapi kemudian saya ngerti, ya juga ya. Mereka marah karena mereka sayang banget sama saya. Dan mereka kecewa banget ngelihat apa yang saya buat, apa yang saya putuskan. Mereka kecewa. Itu pelajaran penting buat kita semua Bapak Ibu. Bahwa waktu kita mau memutuskan sesuatu dalam kehidupan, itu bukan cuma tentang hidupmu, tapi juga orang lain yang melihat di sekelilingmu. Pilihannya either kamu jadi berkat atau kamu jadi batu sandungan. Dan wajar orang-orang marah ngelihat saya. Saya jadi berpikir kalau lu berani buat dosa, lu harus berani bayar harganya. Jangan banci. Jadi saya ngerti abis itu saya terima semuanya. Saya telan semuanya karena itu yang harus saya hadapi. Jadi dari yang sombongnya setinggi langit, sampai akhirnya saya taruh diri saya di bawah keset. Supaya kalau orang mau bersihin tai di bawah sepatunya, saya udah gak tersinggung. Karena saya udah ada di bawah, di tempat yang paling bawah. Orang mau maki saya semaki-makinya, saya udah bisa tenang hari ini. Karena gak ada yang perlu dibela dalam diri saya, gak ada. Semua orang tahu siapa saya, apa yang saya perbuat. Dan memang salah ya sudah salah, gak perlu bela diri. Apapun yang terjadi saya terima. Dan hari ini Bapak Ibu bisa bayangin gak sih rasa yang ada di dalam hati saya kayak apa? Ini untuk pertama kalinya saya ada di Surabaya untuk berkhotbah.
untuk pertama kalinya. Saya waktu diundang sama papanya mereka, sorry ya aku bilang ini, papahmu tuh gendeng apa ora ya? Kok berani ngundang Frankie Siombing loh? Saya pikir nggak ada yang duduk di sini hari ini. Siapa yang mau lihat saya? Ngelihat Bapak Ibu duduk di situ hari ini, itu kayak ngebakar saya, kasih saya semangat untuk terus berdiri. Ribuan orang bilang biar mati kamu. Tuhan gak mungkin ngampuni kamu. Kamu lihat hidupmu akan hancur. Anak-anakmu akan hancur, keluargamu akan hancur. Tapi hari ini saya berdiri di sini dengan adanya saudara. Saya ngelihat Tuhan hadir. Terima kasih untuk menjadi perwakilan Tuhan, untuk mengangkat saya lagi. Terima kasih banyak. Udah jangan lama-lama nangisnya. Saya pengen banget sharing hari ini. Saya mau bacain Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 11. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya membacanya pakai terjemahan sehari-hari. Tapi percayalah isinya sama. Sepanjang malam umat Israel berteriak-teriak dan menangis-nangis. Mereka mengomel kepada Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Biar kita mati saja. Untuk apa Tuhan membawa kita ke negeri itu? Nanti kita mati dalam peperangan dan istri-istri serta anak-anak kita ditawan. Bukankah lebih baik kembali saja ke Mesir? Lalu mereka berkata satu sama lain, baiklah kita memilih seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Lalu Musa dan Harun sujud di depan seluruh rakyat. Saya nggak ngerti apa yang mereka berdua buat. Nggak dicatat mereka sujud cari
wajah Tuhan, mereka nggak dicatat sujud berdoa menyembah Tuhan. Mereka sujud di depan rakyat, Musa dan Harun sebagai pemimpin. Saya nggak tahu nih mereka ngapain sujud di depan semua rakyat. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefune. Dua di antara mata-mata itu sudah pasti tahu cerita ini. Mereka kirim mata-mata. Dan dari 12 yang dikirim 10 semua ketakutan. 10 panik. Tapi Yosua dan Kaleb mereka nggak panik. Yosua dan Kaleb merobek pakaian mereka, tanda berduka cita. Mereka berkata kepada seluruh rakyat itu, negeri yang kami selidiki itu luar biasa baiknya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Janganlah melawan Tuhan. Dan jangan takut terhadap orang-orang yang tinggal di negeri itu. Sebab dengan mudah kita akan mengalahkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dan Tuhan menyertai kita. Jadi janganlah takut. Seluruh rakyat mengancam hendak melampari mereka dengan batu sampai mati. Tapi tiba-tiba orang-orang itu melihat cahaya kemilau Tuhan muncul di atas kemahnya. Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi orang-orang ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak mau percaya kepadaku? Walaupun aku sudah membuat begitu banyak keajaiban di antara mereka. Lihat di sini. Ada dua orang yang memperdulikan umat Tuhan. Mereka tidak memperdulikan diri sendiri. Mereka memperdulikan umat Tuhan. Tapi ada orang banyak yang memikirkan diri sendiri. Dan hidup dalam ketakutan. Nggak percaya sama janji Tuhan. Sementara Yosua dan Kaleb, mereka hidup di dalam kebenaran, makanya mereka berani banget. Dua orang hidup tidak memikirkan diri sendiri. Mereka hidup memikirkan suatu bangsa yang besar. Makanya nggak takut. Sementara suatu bangsa yang besar memikirkan dirinya masing-masing dan hidup dalam ketakutan. Jadi Bapak Ibu, caranya supaya kita nggak perlu takut sama apapun yang sedang terjadi hari ini adalah jangan pikirkan diri sendiri. Kamu pasti takut. Tapi pikirkanlah kotamu. Pikirkanlah bangsamu. Pikirkanlah tetanggamu. Di awal-awal COVID, saya dan istri saya nggak bingung, nggak takut, cuma menyadari bahwa kita semakin sulit dapat uang. Kita berdua nggak bekerja, kita tidak pernah digaji oleh apapun, oleh siapapun. Istri saya memutuskan untuk berhenti syuting karena tinggal di Bali. Saya waktu itu belum punya pelayanan yang tetap, dan hari ini pun waktu kami pelayanan, kami tidak mengambil uang 1 rupiah pun dari komunitas di mana kami melayani. Enggak. Justru kami yang sekarang kasih uang ke komunitas. Kita bayarin orang uang kos, kita bikin makanan untuk anak-anak yang gak bisa makan. Kadang-kala mereka datang ke rumah untuk makan bareng-bareng sama kita. Kita yang keluar uang. Nah, satu kali dalam keadaan tabungan yang semakin menipis, tiba-tiba Tuhan bicara tentang musisi yang ada di Bali. Karena Bali itu banyak pemain musik yang di kafe-kafe. Dan waktu itu awal-awal karena semua kafe pada tutup, musisi pada kehilangan pekerjaan. Lalu kita mulai kasih rumah kita dipakai untuk mereka bisa ngamen di studio. Rumah kita ada studio kecil. Jadi semua musisi di Bali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Minggu, Senin, itu semua giliran nyanyi di studio kita, disiarkan di sosial media Feby, sosial media saya.
Kebetulan lumayan, sosial media Feby tuh Instagramnya followersnya sekitar 450.000. Saya jauh banget, tapi ya lumayan 70 ribuan. Jadi kita pakai HP saya, HP dia untuk semua musisi di Bali itu tiap hari ngamen. Dan sambil mereka ngamen kita buka account BCA mereka masing-masing untuk orang bisa nyumbang. Lumayan. Ada penyanyi-penyanyi yang abis nyanyi dapat 200.000, 250.000 tiap hari. Sudah tahu waktu kami memutuskan memikirkan orang lain, yang pertama kita nggak takut menghadapi kehidupan. Kita nggak khawatir menjalani kehidupan. Jadi kuncinya adalah jangan pikirkan dirimu sendiri, pikirkan orang lain. Dan setelah kejadian itu saya sama istri saya sampai geleng-geleng kepala. Itu kerjaan buat istri saya dan kerjaan buat saya. Saya kebetulan adalah seorang pemusik yang juga bikin jingle-jingle iklan. Saya juga produser untuk orang-orang yang mau rekaman. Dari mulai hari itu Tuhan kasih kita job, kerjaan itu enggak stop-stop. Itu luar biasa banget Tuhan. Dan tahu saudara, semakin Tuhan ngegas, saya gas balik. Karena buat saya gini, kalau hidup kita terus mengalirkan berkat yang dari atas, mengalir ke orang lain. Tuhan lihat dari sorga, dia bilang begini, ini anak satu ini, mereka kalau nolong orang gak ada remnya. Tuhan langsung bilang sama malaikat, kasih dia berkat jangan pakai rem. Karena dia juga melakukan hal yang sama buat orang lain. Dengar baik malam hari ini. Jangan ngerem kalau mau nolong orang. Jangan pakai rem, gaspol. Mau duitmu tinggal 500.000, gaspol. Kalau udah tinggal 500.000 jangan bikin nasi bungkus 500 bungkus, habis duitnya. Bikin aja 20, gas terus. Pasti nanti ada 1 juta. Bikin 20 jadi 40. Pasti nanti ada 10 juta. Bikin 500. Pasti nanti ada 50 juta. Bikin 2.000. Bikin 3.000. Kalau kita gaspol, Tuhan gaspol buat kita. Jangan mikir diri sendiri. Pikirkan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya selalu ngomong sama teman-teman leaders di Bali. Saya bilang gini, hidup kita itu seperti sponge. Tahu sponge? Ya. Saudara datang ke tempat ini, itu saudara kayak disiram air. Sponsnya menyimpan banyak air. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, pewahyuan, lawatan Tuhan, kesembuhan, mujizat. Wah, kita kayak terima air banyak banget. Tapi tahukah saudara, waktu saudara keluar dari tempat ini, spons itu harus kamu peras buat orang lain. Sampai kamu kering. Kenapa kita harus jadi kering? Supaya besok pagi-pagi kita sudah datang ke hadirat Tuhan. Basahi aku lagi Tuhan. Penuhi aku lagi. Aku gak mau kering terus. Kalau keluar dari hadirat Tuhan, kita kering untuk orang lain. Bikin dirimu bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang dunia bilang begini, oh aku dimanfaatkan. Bagus, berarti kamu bermanfaat. Sampai kamu jadi kering. Lalu setiap pagi datang pada Tuhan. Makanya ada lagu bilang ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terus apa kalimatnya? Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan,
besar setiamu. Kalau Bapak Ibu cuma menerima kasih Tuhan membasahi kamu seminggu sekali, nggak bakal kuat kamu, nggak bakal cukup, nggak bakal cukup. Itu sebabnya setiap pagi kita perlu hampiri Tuhan, amin. Nyanyi, ikutin YouTube, nyalain HP kalau perlu nggak apa-apa. Taruh musik kenceng di kamar, sembah Tuhan pagi-pagi. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Basah lagi hidup kita, penuh lagi hidup kita. Keluar dari rumah ada aja nolongin orang, dengerin curcolnya orang, bantu orang, memberi diri, diperes abis. Malam datang pada Tuhan, Tuhan Engkau telah melayani aku pagi-pagi tadi, dan sepanjang hari ini aku telah melayani orang-orang. Aku mau beristirahat dalam damai Tuhan. Pagi-pagi minta Tuhan siram lagi. Itu hidup yang luar biasa. Kamu selalu dipakai untuk kepentingan orang lain. Wow. Saya punya mimpi. Jemaat GSJS bukan jemaat yang kalau nyanyi nangis-nangis karena banyak masalah. Bukan, kita bukan jemaat yang kayak gitu. Kita nangis bukan karena banyak masalah. Kita nangis bukan karena suami kita jahat, bukan. Kita nangis bukan karena utang belum dibayar, bukan. Kita nangis karena menyadari Tuhan Yesus baik. Amin. Waktu kita diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah situasi yang sulit, ingat ini, itu cuma musim. Dan musim pasti akan berganti. Nggak penting mau COVID, mau 20 kali lebih sulit dari COVID. Kalau Tuhan bersama kita, Mazmur 91 akan terjadi atas kita. Perlindungan Tuhan penuh atas kamu. Saya pengen cerita satu kisah di Daniel pasal yang ketiga. Saudara semua sudah tahu kisah ini. Tentang Sadrah, Mesah, Abednego. Raja Nebukadnezar bikin patung gede banget. Dan setiap kali musik berbunyi, semua orang harus sujud. Sadrah, Mesah, Abednego gak mau. Diancam sama raja. Kalau musik bunyi, kamu gak sujud, saya masukin kamu ke dapur api saat ini juga. Kita lihat apakah Tuhan mau bisa menolong. Ini orang, 3 orang ini dia bilang begini. Kalau Tuhan saya sanggup menolong saya, dia pasti akan melakukannya. Tapi kalau Tuhan tidak menolong saya tidak akan pernah sujud menyembah patung itu. Saya akan tetap menyembah Tuhan saya. Saudara bayangin kalau Tuhan duduk di tahta, terus ngelihat anaknya ngomong kayak gitu, apa rasanya? Apa rasanya? Itu di hati Tuhan kayak wow. Saya jadi ingat waktu Stefanus ditimpuk batu sampai mati. Sudah tahu kisah itu. Sebelum Stefanus mati, Stefanus dapat penglihatan. Langit terbuka. Tahu apa yang Stefanus lihat? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Biasanya orang taunya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kali itu Yesus berdiri. Apa artinya Yesus berdiri? Dia hormat sama orang yang sangat percaya pada Tuhan. Sampai berani kehilangan nyawanya. Kita harusnya jadi orang-orang
yang berani menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Dengan kalimat ini, apapun yang terjadi, aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Aku percaya. Apapun yang terjadi, aku percaya. Itu Tuhan berdiri dari atas tahta. Dia bilang, keren. Keren. Jadi akhirnya mereka bertiga masuk ke dapur api. Saudara mau tahu dapur apinya panasnya kayak apa? Pengawal bawa mereka belum dekat pintu. Masih dari jauh. Karena itu perapiannya dipanaskan 7 kali lipat. Pengawal datang dari jauh kebakar semua. Belum masuk ke dapur api, pintu belum dibuka, semua pengawal terbakar. Yang 3 jalan. Apa yang terjadi kemudian? 3 orang ada di dalam. Yang pertama kali terjadi apa? Talinya kelepas. Kenapa talinya kelepas? Terbakar. Tapi mereka enggak terbakar. Tali terbakar. Mereka enggak kebakar. COVID. Buat orang yang tidak percaya pada Tuhan, itu membakar hidup mereka. Tapi buat kita yang percaya, itu cuma membakar tali. Tali apa yang dibakar? Pertama, tali kebanggaan tentang siapa kamu. Dulu kita bangga banget sama kita, sama diri sendiri. Wis, perusahaanku 7, rumahku Darmo, pagar 8 meter, satpam 2, buaya 7, singa 8, gajah main-main di dapur. Gila. Bangga banget sama diri sendiri. Wah, aku orang hebat, aku orang pinter. Begitu kena COVID, jeder. Tali pertama yang diputuskan, tali kebanggaan tentang diri sendiri. Siapa yang bangga sama diri sendiri hari ini? Angkat tangan. Halo, assalamualaikum. Halo, gak ada. Tabungan 3 miliar sekarang tinggal 30 juta. Mau bangga? Yang punya pabrik oksigen, mati kekurangan oksigen, mau bangga? Yang punya rumah sakit mati di rumah sakitnya, mau bangga? Tali kebanggaan diputus habis. Tapi dari situ kita belajar betapa fragile-nya hidup kita. Betul? Betapa lemahnya kita. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup kita. Nggak ada. We are zero. Kita nol. Kita nothing. Tali yang kedua yang diputuskan dalam hidup kita adalah tali usaha pribadi. Kita ini orang yang pengen terus mengusahakan segala sesuatu. Kita nggak takut kalau punya masalah gede segede apapun. Asal kita masih bisa mengendalikan. Beda, orang miskin waktu dengar berita kanker sama orang kaya waktu dengar berita kanker beda. Saya punya teman orang kaya, istrinya kena cancer. Wih, beda. Kita yang miskin-miskin biasanya kalau divonis dokter, ibu kena kanker, kita langsung astagfirullah, langsung gitu kita. Ya, waduh gimana nih? Habis itu apa yang kita buat? Nggak ada, lu pasrah aja. Dipanggil ya dipanggil, ya udah pasrah aja. Lah nggak punya duit piye. Coba kalau kita kena, Anda menderita panu, gatal-gatal, kulit pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Gampang, larutan penyegar cap kaki 3 selesai. Karena kita masih bisa mengendalikan. Kalau cuma beli larutan penyegar cap kaki 3, beli 12 sekarang bisa. Tapi kalau udah ngomong cancer, 1 kali kemo 45 juta kali 6, waduh mampus. Tabungan cuma 600 ribu. Apa yang kita lakukan? Aku berserah. Udah berserah aja. Dipanggil ya wes. Ben, gak apa-apa. Tapi coba lihat orang kaya. Istri bapak kanker.
Oke. Manggut-manggut dia. Pertanyaan berikutnya. Dokter mana yang paling jago? Wah gitu. Dokter yang di Surabaya bilang beberapa negara itu punya cara pengobatan yang baru. Jerman punya, di Texas ada, di Texas ada, di Cina ada, di Jerman. Wah langsung oke. Hitung-hitungan Allah masih bisa. Masih bisa. Bahkan dia belum berdoa saat itu. Karena dia pikir masih ada dalam kendali. Tapi begitu COVID, tali usaha pribadi yang biasanya kita bisa kontrol segala sesuatu, hari ini tiba-tiba kita kehilangan kendali. Dan kita mulai takut. Dan akhirnya mulai berserah pada Tuhan. Tali yang kedua dibakar sama Tuhan. Tali usaha manusia. Nggak laku. Nggak laku. Tali yang ketiga. Tali kepemilikan pribadi. Kita lupa satu hal. Alkitab Perjanjian Baru tidak ada kata kepemilikan. Nggak ada. Yang ada adalah penitipan. Yang ada di kantongmu. Yang ada di account bankmu. Yang ada di bawah bantalmu. Emas berapa kilo yang ada di lemarimu. Itu bukan punya kamu. Itu titipan. Itu punya Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Dan hari ini kita baru sadar. Bahwa semua yang kita anggap punya kita. Hilang dalam sekejap. Tapi berbahagialah orang yang tahu. Bahwa semua yang ada pada kita hari ini. Cuma dititip sama Tuhan. Tuhan bilang kelola dengan baik. Di gereja kami saya tidak mengajarkan perpuluhan. Nggak ada. Loh kok bisa? Iya. Karena yang punya Tuhan bukan 1/10. Yang punya Tuhan 100%. Kamu nggak punya apa-apa. Kalau Tuhan bilang kasih, kasih. Tuhan bilang kasih semua, semua. Tuhan bilang kasih 50, 50. Nggak ada tuh. Begitu kita kasih 10% kita bilang yes. 10 sudah lunas. Sekarang mari kita nikmati yang 90. Kurang ajar itu. Kurang ajar. Mereka nggak sadar bahwa 100% punya Tuhan. Bukan 10. Bukan 10. Tapi berbahagialah. COVID bikin kita jadi bertobat. Bahwa tidak ada kepemilikan. Yang ada cuma penitipan. Tuhan titip ke kita. Ayub lulus melewati semua ujian kepemilikan. Wih, anak banyak, rumah banyak, ternak banyak. Semua punyanya berbanyak-banyak. Tuhan uji habis dalam waktu 1 hari. Hilang. Tapi Ayub lulus. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara yang hadir hari ini. Jangan cuman lolos. Tapi lulus. Amin. Kalau lulus artinya apa? Ikut ujiannya sampai selesai. Stop berdoa gini. Tuhan cepat-cepat selesai COVID. Karena bukan doamu yang menentukan itu. Kedaulatan Tuhan yang menentukannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktumu. Doa kita gereja Tuhan adalah kuatkanlah aku. Dan buat aku belajar. Supaya begitu ujian selesai. Kita semua satu jemaat GSJS naik kelas semua. Amin. Kita semua naik kelas semua. Luar biasa. Terus kejadiannya membingungkan. Tiba-tiba orang melihat loh. Kan kita masukin 3 orang. Sadrah, Mesah, Abednego. Terima kasih. Nomor sepatumu berapa sayang? Nanti saya kirim. Kan kita masukin cuma Sadrah, Mesah, Abednego. Tapi orang melihat berapa orang di dalam dapur api. Ada 4 orang. Hari ini sekalipun kita ada di dapur api. Ada pribadi yang lain yang menyertai kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kamu gak akan dibiarkan sendirian. Kamu gak akan dibiarkan sendirian. Tuhan akan selalu bersama dengan kita.